Saya tidak kalah cepat hari ini. Saya mulainya lambat, tapi berakhir cepat. Orang-orang yang cepat-cepat mendahului kerajaan Allah, nggak mencari dulu, berakhir lambat. Oh, saya punya banyak segudang cerita. Kalau kita hidup di hadapan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menuntun kita senantiasa di bumi ini, Roh Allah membimbing kita. Sekarang juga, Tuhan, sampaikan sabdamu, ajari kami orang-orang muda untuk mempersembahkan hidup kami di masa muda ini untuk membangun visi. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Si Tuhan, silakan duduk dulu. Langsung buka firman Tuhan dengan saya. 2 Timotius pasal 4, saya berikan judul penuhilah panggilan pelayananmu. Bahwa kita semua memiliki tugas pelayanan dari Tuhan. Setiap kita itu punya tujuan ilahi. Masing-masing kita itu mengemban sebuah misi. Usia youth itu sangat-sangat beraneka ragam. Ada yang masih kuliah, baru masuk semester awal, ada yang sudah mau selesai, ada yang sudah selesai, bahkan di sini juga ada beberapa yang sudah menikah. Karena masih ada di youth, pelayanan youth sekalipun sudah berkeluarga, tapi kan masih muda. Jadi apapun profesi kita, latar belakang, kita semua itu mengemban suatu tugas pelayanan dari Tuhan. Kita akan belajar pesan Paulus kepada Timotius. Ini pesan Tuhan untuk kita. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Ayat 1 sampai 8 ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Bukan hanya kita harus melayani Tuhan, tapi kita harus penuhkan. To begin something is sweet, but to complete something is more meaningful. Memulai sesuatu itu indah, tetapi untuk mengakhiri dan menyelesaikan dan memenuhkan butuh komitmen yang super tinggi. Dan biasanya untuk menjaga stamina itu gak mudah. Sungguh-sungguh menjaga stamina itu gak gampang. Sedangkan jangka pendek aja perlu kesungguhan. Misalnya menjaga stamina kita itu tip top ketika lagi masa-masa ujian. Setiap soal, jikalau ada 50, masing-masing itu harus maksimal. Saya mengerti itu, sangat mengerti sebagai seorang pengkhotbah. Tiap minggu saya khotbah begitu banyak. Weekend ini aja misalnya hari ini dan besok, saya 7 kali ibadah. Semua saya khotbah beda-beda. Saya harus bisa menjaga stamina. Tapi kalau bicara tentang usia, di usia tertentu lalu usia nanti, akankah kalian menjadi orang yang berbeda? Bisakah kita menjaga stamina dan memenuhkan panggilan awal kita? Mengawali sesuatu itu indah, tapi kalau kita terus jaga di titik maksimal sampai Tuhan datang atau sampai kita tua, nah itulah esensinya. Jangan sampai yang kita alami itu adalah api orang muda, tapi api Roh Kudus
Ketika kita muda, kita bawa sampai nanti ketika usia kita bertambah. Nah, kita pelajari dari dua orang yang luar biasa, khususnya gurunya yaitu Paulus. Paulus itu bisa jaga sampai akhir hayatnya. Gimana sih ya rasul ini? Dia tetap menjaga menjaga dirinya untuk berapi-api. Kita lihat dulu, karena dia punya satu komitmen untuk hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia gak merasa firman atau visi yang diberikan kepada dia itu sementara, tapi untuk dia selesaikan lifetime. Jadi anak Tuhan itu pikirannya harus seumur hidup. Gak boleh musiman. Mangga boleh ada musiman, mangga gadung, mangga mana lagi. Tapi kita ini bukanlah mangga. Kita ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, yang Tuhan berikan di masa muda, itu harus kita jaga. Kita jaga apinya, kita jaga staminanya. Karena kita hidup di hadapan Allah. Ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kenapa kok ada dua ya? Allah itu Esa. Allah Tritunggal itu menunjukkan begitu penuhnya Tuhan yang kita sembah. Begitu lengkapnya kasih karunia. Tapi Paulus demi untuk menekankan sebuah poin yang sangat penting bagi Timotius. Dia berkata bahwa dia menyebut di sini dua dari Allah Tritunggal di hadapan Allah yaitu Bapa dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kata aku berpesan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah dia martiromai. Dia itu satu kata ya, dia martir M-A-R-T-Y-R omai O-M-A-I. Dia martiromai artinya aku bersaksi kepadamu. I charge you, I testify to you. Aku bersaksi kepadamu di hadapan Allah Bapa dan Allah Putra. Allah Roh Kudus di dalam Paulus menjadi saksi hidup. Roma 8 dia menuliskan. Kalau Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, Paulus berkata, aku sungguh-sungguh dalam pelayananku. Apapun yang aku emban, tidak pernah sementara sifatnya. Dia bersaksi kepada Timotius juniornya. I charge you. Ya, kalau bahasa Kidung Agungnya kira-kira aku sumpahi kamu putri-putri Sion. Putri-putri Yerusalem, jangan kau bangkitkan cinta sebelum waktunya. Aku sumpahi kamu. Hanya kata sumpah itu tidak cocok untuk kita sekarang pakai. Karena kita gak boleh bersumpah demi siapa atau demi apa. Jadi I charge you. Aku dia martiromai kamu. Aku bersaksi bukan melawanmu. Bersaksi kepadamu di hadapan Allah Bapa dan Allah Putra. Allah Roh Kudus di dalam saya. Luar biasa ya. I charge you. Dia bilang. Berarti Paulus itu cara hidupnya begitu. He has always lived in his life before the Father God, the Son of God, and the Spirit of God. Orang ini luar dalam gak beda. Dia gak kenal usia karena dia hidup di hadapan Sang Kekal. Dia berkata Paulus yang sekarang dan Paulus yang tua tiada bedanya. Paulus itu dikenal sebagai orang yang botak. Agak mirip seperti Elisa di Perjanjian Lama. Hanya Paulus tidak ada yang ngece dia. Kalau Elisa kan diejek. Lalu anak-anak itu bukan anak kecil. Tetapi preman-preman di pasar yang menghina dia itu dimakan beruang. Dicabik lah, dibunuh oleh hewan liar. Tapi Paulus itu masa tuanya bedanya apa? Only less hair, not less fire. Cuman berkurang aja rambut di kepalanya. Tetapi tidak berkurang apinya. Sense of missionnya itu dijaga. Rasa misi di hati, di dada itu menggebu. Paulus tuh gak beda. Nanti saya tunjukkan. Paulus waktu menulis ini, dia sudah 30 tahun in the ministry. 30 years in the ministry. Kapan ya saya 30 years in my ministry? Saya memulai pelayanan saya terhitung umur 18 tahun waktu saya bertobat terima Yesus. Langsung saya masuk ke sekolah Alkitab. Saya buang semua kesempatan di sekuler. Saya masuk ke seminari, saya masuk ke sekolah teologi.
4 tahun dapat S1. Revival pertama yang pernah saya kecap, yang sungguhan kebangunan rohani itu di Ungaran tahun 1995, 3 tahun kemudian. Waktu itu saya berarti umur 21. 30 tahun pelayanan saya berarti nanti saya umur 51 lah, anggaplah dari kebangunan rohani tahun 95, bukan dari saat saya bertobat tahun 92. I'm now 47, 4 years from now. Bisa nggak ya saya jaga api saya sama dengan waktu saya umur 18? Apakah api saya lebih gede atau enggak nanti waktu saya 30 tahun in the ministry? Saya nggak bicara tentang full timer, karena kalau kalian baca, Paulus itu dia adalah seorang pengusaha properti. Berapa minggu yang lalu saya ajarkan profesimu ada kerajaan Allah. Di kebaktian umum waktu itu, di kebaktian family, yaitu hari Minggu. Saya jelaskan bahwa Paulus itu adalah seorang agen properti. Dia bukan tukang tenda pramuka. Zaman dulu tenda itu di Arabia adalah tempat untuk mereka itu, tempat tinggal mereka. Seperti Eskimo dengan batu-batu esnya. Tenda itu cara orang Arab tinggal. Dan mereka dulu yang suka keliling berdagang, saudagar itu bawa tenda karena belum zamannya perhotelan. Paulus itu punya profesi di samping memberitakan Injil dan mengajar firman, menggembalakan, merasuli gereja-gereja. Dia itu juga seorang yang punya gawean di marketplace atau di sekuler. Tapi lihat ya, it's not about your profession, it's about your spirituality. Bukan tentang profesi, tetapi tentang kerohanianmu. Tentang spiritual life atau kehidupan rohani kita. Bisakah kita menjaganya setelah puluhan tahun kenal Tuhan? Injil pertama yang kita beritakan dengan Injil berikutnya untuk kita beritakan 30 tahun kemudian itu beda bumbu enggak? Beda rasa enggak? Beda heat atau beda panasnya enggak? Beda kuasa enggak? Atau bahkan sudah enggak memberitakan Injil sama sekali dan mengajarkan firman. Firman pertama ketika yang kita kupas, waktu kita ajarkan kepada sesama, mungkin anak muda, pimpin anak muda, nanti di usia tertentu. Apakah kita masih seperti itu menggebu-gebu membagikan firman Tuhan? Nah itulah esensinya. 30 years later, Paulus berkata, I am still standing strong. Malah dia bisa menantang orang muda seperti Timotius yang jauh lebih muda dari dia. I charge you. Dia martiromai. Aku menekankan, aku bersaksi bukan melawanmu, aku bersaksi menantangmu. Dia challenge the youth. Dia berkata, I challenge you young people, if you can run faster. Dia berkata sama Timotius, aku menantangmu. Bisa nggak kalian berjalan lebih kuat, berlari lebih cepat? Wow, what a man of God. Kata aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu itu aja menggetarkan hati saya waktu membacanya barusan ayat pertama. What an authority. Seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh kenal bapaknya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Timotius di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Karena kita itu hidup di hadapan Sang Kekal. Roh kita tidak menua, malah roh kita bertambah-tambah. Nah usia transisi itu usia-usia young adults. Ya, pemuda, muda-mudi, bukan teen maksudnya. Bukan teenagers yang teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tapi yang sudah T, 20, 30 ya. 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40 yang titi itu. Nah di young adults, di masa-masa usia seperti ini adalah masa-masa kita harus memutuskan what kind of fire that you have in you. Api seperti apa yang kau miliki? Aku di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi semua orang yang hidup yang mati, aku berpesan kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya, ada dua di sini. Demi penyataannya, bukan pernyataannya, nggak ada R-nya di sini. Demi penyataannya, ya. Artinya demi penyataannya itu adalah for the sake of His appearance. Kata penyataan itu appearing, penampilan, menampilkan diri. Dia ditampilkan. Maksudnya penyataan itu menuju atau mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus. Him appearing in the sky.
Dia akan datang kembali di awan-awan demi penyataannya, for his appearing, yang saya nggak tahu kapan. Kira-kira gitu bahasa Paulus waktu itu. Demi penyataan, tapi penyataan itu bukan hanya appearing of Christ atau the second coming atau kedatangan Tuhan, tapi juga demi pewahyuan. Ingat di Breakfast with God kemarin saya khotbah, satu ayat saja dari Kisah Para Rasul 26 ya kan? Paulus di hadapan Agripa, waktu itu dia dalam pengadilan, lalu dia harus mempresentasikan pembelaan. Dia berkata, "Hai Agripa, terhadap visi yang dari sorga itu, tak pernah sekalipun aku tidak taat." Ya, Paulus berkata bukan hanya demi penyataan, tapi demi pewahyuan yang aku terima, bahwa aku harus membawa Injil kepada segala bangsa-bangsa, kepada itu aku tidak pernah taat. Jadi demi penyataannya di sini adalah pertama-tama tentunya arti umumnya demi kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Tapi dia juga berkata, tapi demi visi yang kuterima dari awan-awan itu, aku tidak pernah sekalipun tidak taat. Hai Agripa, aku Paulus 30 tahun lalu dan 30 tahun kemudian hari ini, tak pernah sekalipun aku tak taat. Bensinku tidak pernah berkurang, apiku tak pernah padam, kerajinanku tak pernah kendur, warnaku tak pernah berubah, roh jiwaku tak pernah luntur, kasihku tetap menyala. Wow, I want to be like this apostle. Here was a young man, seorang anak muda yang diselamatkan oleh Tuhan. And he remained young on the inside. Kita semua di sini adalah young adults. But you're not that young anymore. Dibanding dengan adik-adikmu tadi, apalagi dengan voltage yang jam 1 tadi di sini, ini di Surabaya ya by the way. Jam 1 siang tadi. You're not that young. Nah di sini challenge-nya. Sebagai koko-kokonya. Sebagai cici-cicinya. Kalian semua adalah koko-koko dan cici-cici of the gospel. Dibanding dengan mama papa ya kita belum ada apa-apa. Tapi dibanding dengan adik-adikmu, you are the koko-koko dan cici-cici, koko-koko cici-cici of the gospel. Kakak-kakak Injil. Demi penyataannya, visi yang kita terima. Kalau saya, visi yang saya terima umur 18. Ini visi yang kau terima. Visi yang kau terima umur belasan di usia adik-adikmu itu. How is that vision in your heart? Apakah visi itu berkurang atau bertambah? Visi itu semakin jelas atau semakin buram? Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Berarti ada kepentingan Allah. Apakah sekarang malah sebaliknya, because the cares of the world atau kebutuhan kita melebihi perkara-perkara kerajaannya? Apakah hari ini malah sebaliknya, keinginan kita? Apakah kerajaan Tuhan itu mulai di-courting di hidup kita? Kita hanya berada di dalam kerajaan, tapi kita tidak lagi mencari kerajaan itu. Banyak orang itu kan merasa kalau dia sudah ada dalam kerajaan itu, apalagi kalau dia sudah menua, dia merasa ngapain dicari? Wong aku kan sudah ada di dalam kerajaan itu. Enggak, ayat itu adalah bagi anak-anak kerajaan, carilah dahulu kerajaan Allah. Anehnya ayat tersebut yang Yesus katakan di dalam konteks janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah repotkan dirimu dengan kekhawatiran dunia. Apa yang kau pakai, apa yang tidak kau makan. Itu semua kata-kata, semua dalam konteks tersebut Yesus berkata, carilah kerajaan sorga dahulu dan kebenarannya. Jadi firman itu diberikan pada anak-anak kerajaan yang sudah ada di dalam kerajaan itu. Demi kerajaannya, bisakah kita seperti Paulus begitu radikalnya berkata, for the sake of the kingdom. Demi kerajaannya. Saya bersyukur waktu saya masih muda. Ya sekarang masih muda, tapi waktu zaman saya jauh lebih muda. Waktu saya baru lulus sekolah, ada sebuah sejarah resume saya yang saya nggak bisa ulang. Tapi andai kata diulang lagi, saya tetap akan lakukan itu. Yaitu saya memberikan persepuluhan waktu saya.
Saya nggak tahu saya hidup akan berapa lama. Tapi pernah sekali saya berdoa dan Tuhan ngomong sama saya. Suatu hari Tuhan ngomong sama saya, kamu akan hidup sampai sekian. Jadi ini sesuatu yang saya nggak pernah ceritakan. Sebab saya dulu pernah ceritakan pada seorang dan saya ditertawakan. Ada hal-hal tertentu yang lebih baik seperti Yusuf, kita bisa belajar. Jangan ceritakan terlalu dini pada orang nggak tentu bisa ngerti. Tapi suatu hari Tuhan, saya merasa mendengarkan suara Roh Kudus memberitahu kepada saya sebuah angka waktu saya tanya, saya akan hidup sampai usia berapa? Lalu setelah itu saya berkata, kalau gitu aku mau memberikan perpuluhan waktuku. Ya kan, setelah saya sebelum punya karir atau apa, meskipun sebagai hamba Tuhan, tapi kan waktu itu hamba Tuhan atau bukan, saya kan lulusan S1 ya S1 lah, peduli amat jurusanmu apa. S2 ya S2. Saya mau memberikan my first fruit of my time. Waktu pertamaku, buah sulung waktu, ku berikan hanya untuk Tuhan dan volunteer. Dan pernah sekali dalam satu kurun waktu, especially kurang lebih waktu setelah saya lulus tahun 96 itu, sampai 98 berapa waktu itu, saya memberikan sebagian dari perpuluhan waktu saya untuk Tuhan dan saya hidup dengan iman loh. Padahal saya dapat kerjaan itu bisa. Dan saya sudah berada di luar negeri berkecukupan. Saya sudah ada tawaran pekerjaan. Tapi saya memilih untuk membantu sebuah gereja yang struggling. Lalu saya pergi ke Ungaran. Membawa kebangunan rohani di kota-kota itu. Di tahun-tahun saya belum berada di Mawar Sharon. Telah lahir gereja-gereja seperti yang sekarang menjadi GMS Salatiga. GMS Semarang hari ini yang bergedung dengan luar biasa, itu bukan dirintis di zamannya gereja Mawar Sharon waktu saya sinyo-sinyo. GMS Bandung hari ini, GMS Magelang. During that period of time, my friends and I, rekan-rekanku, teman-temanku, dan saya, kami mendirikan gereja-gereja itu di masa-masa saya hidup dengan iman. Betul-betul hidup dengan iman, saya tidak minta dari papa mama saya tidak punya full time job. Dan saya juga nggak bergantung dengan amplopan, tapi Tuhan itu ajaib. Zaman dulu ada sebuah pesawat, sekarang nggak ada maskapai itu. Saya pergi memberitakan Injil ke sebuah kota yang akhirnya ada orang tuli mendengar. Termasuk bonusnya adalah kerabat saya satu keluarga terima Tuhan, padahal dari Adam dan Hawa nggak ada satupun pengikut Yesus. Saya pergi ke situ itu, saya beli tiketnya. Kembali, saya nggak pernah minta papa saya, sebab papa saya waktu itu bukan a believer, belum orang yang percaya pada Tuhan. Masih agak nantian, agak berapa waktu lagi baru mengenal Yesus. Saya pergi, saya masih ingat di dalam pesawat itu, zaman dulu ada yang namanya lotre. Kok namanya sandiwara, bukan sandiwara, apa ya, lupa saya. Pokoknya ada semacam mengambil prize, dapat satu prize. Akan dapat satu tiket dari kota ke kota. Setiap kali saya naik pesawat, pergi ke sebuah kota, disuruh Tuhan untuk merintis gereja, memberitakan Injil. Tahu nggak? Tiap kali ada suara pengumuman, pramugari umumkan, sebentar lagi kami akan sebut nomor kursinya yang dapat satu tiket. Saya keluarkan dulu. Saya bilang permisi, iya, ini saya dapat. Loh, belum diumumkan, Pak. Iya, pegang aja. Supaya tidak kembali lagi, saya yang dapat. I was moneyless. Berapa tahun. Setelah pergi ke situ, saya seperti mau ditertawakan, tapi dia nggak berani karena ini pelanggan, penumpang. Dia pergi ke sana, akhirnya sungguhan nomor saya yang dipanggil, dia balik lagi. Loh, dia lihat saya, kok Bapak tahu? Saya beritahu kau tidak percaya. Hai kamu yang tidak beriman. Selalu begitu. Sungguhan bolak-balik tuh. Bolak-balik. Tuhan itu berkati saya berapa tahun padahal saya mulai pacaran. Pacar saya ya sekarang istri saya. Istri saya itu pengertian. Jadi kita pacaran itu selalu pokoknya gak malu-maluin lah. Apa-apa makan ya saya yang traktir. Tapi semua itu dipelihara Tuhan. Apakah hidup kita jadi merugi karena itu? Saya pikir-pikir lagi lah. Enggak loh ya. I started slow. Karena orang lain jalan dulu bangun karir atau ministry. Saya membantu banyak tempat termasuk tempat-tempat yang tidak bisa pamrih kepadaku.
Tapi sekarang kalau saya menoleh lagi, dengan orang-orang sebaya saya tidak kalah cepat hari ini. Saya mulainya lambat, tapi berakhir cepat. Orang-orang yang cepat-cepat mendahului kerajaan Allah, nggak mencari dulu, berakhir lambat. Oh, saya punya banyak segudang cerita. Kalau kita hidup di hadapan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menuntun kita senantiasa di bumi ini, Roh Allah membimbing kita. Dan kalau kita itu segala sesuatu demi penyataannya dan demi kerajaannya dahulu. You see, nanti kalian kawin dulu. Teman-teman saya semuanya itu kawinnya nanti. Saya duluan dapat, pacaran sekali langsung dapat istri. Karir juga sama. Dalam bisnis dan sebagainya. Pulang ke Indonesia tahun 98, kami memulai dengan merintis bisnis dulu. Cepat sekali. Saya nggak pakai jurus basa-basi. Tuhan itu nggak lika-liku. Kalau kita tuh mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh. Was I paid? Apakah saya dibayar? Tidak. Zaman sekarang lain kegerakan kita. Semua teratur. Semua itu tersediakan. Semua itu sudah tertata. Zaman dulu itu gaya cowboy. Gak ada semua sistem yang kita bangun sekarang ini setelah puluhan tahun. Kami ini perintis awal, pendobrak, pembabat alas. Itu pun saya bersaksi di hadapan Allah. Saya diam martir romaimu dirimu hari ini. Aku bersaksi dengan backingku di belakang ini ada kelihatan Allah Bapa, Allah Putra yang tidak kelihatan atau nampak mata. What I'm telling you is true. He provides for people who serve Him. Dia menyediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mendahulukan kepentingannya. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 1000 gereja, 1 juta murid. Jangan menangkan generasimu aja. Generasimu itu nggak dimenangkan ya sudah di situ kok. Cepat lambat tinggal dipetik aja. Build God's kingdom. Bangun gereja-gereja. 1000 gereja itu bayangkan dirimu di mana. Coba merem sekali-kali, dengarkan suara Roh Kudus gini loh. Kalau perlu merem 1 jam, dengarkan pelan-pelan, samar-samar juga nggak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa aku bantu di gereja mana, kota mana, negara mana nanti? Tuhan mau aku singgah minimal, jikalau bukan tinggal di sana. I wanna give my time for the Lord. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Orang lain nanti ngos-ngosan kerja, Tuhan izinkan kasih berkat. Tapi ketika Anda gilirannya karena Anda mulai lambat, Tuhan berkata, aku yang hutang sama kamu. Tuhan seolah-olah memiutangi Allah, aku akan bangun. Nanti Anda kaget. Orang lain bangun dengan keringat. Anda bangun dengan berkat. Ada bedanya loh. Oh haleluya. Zaman-zaman saya pernah hidup dengan iman. Live by faith, my goodness. That was quite special. Especially those 2 years. Dan saya berkata, Tuhan ini belum semua, saya mau memberikan. Saya berkata kalau hidupku itu sekian lama. Atau hidup kita lah. Kalau saya hari ini saya full time ya. Full everything ya. Tidak semua orang terpanggil demikian, saya ngerti. Tapi minimal kalau kita, misalkan kalian masih hidup 50 tahun lagi. Masa sih kita perhitungan sama Tuhan 5 tahun 10%-nya kita kasih ke Tuhan. Ya gak usah langsung 5 tahun diambil. Orang-orang itu loh kalau ada masa-masa tertentu mereka ambil cuti itu bukan hanya mission trip beragam. Mereka sungguh-sungguh jadi misionaris loh. Banyak orang-orang bule itu gitu, orang-orang barat. Mereka jadi misionaris di Guatemala, di mana. Ada satu teman saya, itu orang pakarnya di Wall Street. Ini orang barat. Dia ambil waktu sabbatical. Dia pergi ke sebuah tempat seperti yang Guatemala yang saya katakan tadi di Latin Amerika. Dia tanam gereja di sana. Dia bantu gereja yang sudah ada, nggak tentu dia harus jadi pastornya. Saya bilang, gila ini. Makanya saya selalu berkata gini, orang-orang barat itu memang hebat. Kita orang Asia itu terlalu banyak pikirannya ke pundi dan sandal. Jangan bawa pundi, jangan bawa sandal itu loh, jangan bawa bekal. Kita mikirnya ke sana, mereka berkatanya Tuhan suruh, langsung pergi. Wow. Makanya negara misionaris zaman dulu itu Western. Tapi I don't think so sekarang. Sekarang harus Eastern. Karena West lemah secara misi.
West lemah. Gereja-gereja di sana sudah terbius prosperity. Harus kita. Saya ngasih Anda suatu cara pandang yang baru. Mungkinkah Anda seharusnya memikirkan perpuluhan waktu? Don't worry lah ketinggalan. Orang itu rela ketinggalan kelas demi apa tahu nggak? Demi pertukaran pelajar. Ayo berapa banyak yang pertukaran pelajar? Atau demi apa? Demi apa lagi? Demi suatu program olahraga misalnya. Ya, beberapa orang itu ada seorang yang dapat beasiswa soccer atau apa, sepak bola. Dia ada turnamen yang harus dihadapi karena memang hebat sekolahnya, gini. Tapi nanti dia akan menyusul pelajarannya. Ada 1 tahun dikorbankan untuk dapat sesuatu yang sifatnya pahala dunia. Ada orang tertentu yang rela demi pertukaran pelajar nanti pulang selesaikan lagi SMA 3. Belum selesai nih ceritanya. Kesusu apa? Cari duit. Carilah. Duit gak akan pernah kau temukan. Tapi kalau berkat menyusulmu, duit gak perlu kau cari. Tuhan pelihara. Saya masih ingat suatu hari, saya pergi pelayanan di sebuah kota, uang saya dicuri. Ampun deh, uang yang kutabung pelan-pelan untuk masa misiku dicolong sama seorang ex pembunuh. Aduh Tuhan, gimana ini? Ex pembunuh. Ya sudahlah, tapi ex pembunuh ini masih berbelas kasih karena dia ini satu kamar sama saya di sebuah tempat yang jelek sekali. Itu dia masuk ke semacam sekolah pelayanan. Kebetulan saya juga numpang di sana. Uangku raib, tapi untungnya dia ambil setengah. Dia masih ada belas kasihan, setengah pembunuh, setengah Kristen. Uangku habis separuh. Saya tinggal di dalam keluarga. Masa kecil saya pernah susah. Papa mama waktu itu masih mulai kerja, saya sakit, jual segalanya, dukung keluarga besar dan segalanya. Tapi saya gak pernah rasa susah lagi setelah saya pulang dari Taiwan. Keluarga kami diberkati berkecukupan, bahkan ke arah makmur. Bahkan ke arah bukan kaya raya, tetapi kalau saya di negara barat itu bisa membangkitkan kecemburuan. Teman-teman di sana orang Asia kan beda. Papa mama belikan, kalau mereka harus usaha sendiri. Saya SMA itu setiran saya Mercy. Jadi karena itu orang berkata, ini gini, saya dari keluarga yang oke. Karena itu kadang-kadang kalau saya pergi ke sekolah, waktu saya mulai masuk semester 1 di sekolah Alkitab, saya gak bawa Mercy saya. Takutnya nanti teman-teman di situ matanya gimana kan gak enak saya bergaul dengan mereka, dianggap apa. Saya bawa merek lain mobilnya, karena mobil ada berapa waktu itu? Ada beberapa lah, mobil gak hanya satu. Saya gak pernah loh, sebelum perpuluhan waktu itu, gak pernah merasakan honeymoon with Jesus, you know what I mean? Uang saya kecuri, saya hitung sampai akhir bulan, masih ada 2-3 bulan di tempat itu di desa untuk rintis-rintis gereja. Kayaknya uang saya nanti sampai setengah akan habis. Saya bilang pada diri sendiri, aku makan apa? Tuhan tegur saya, hei kamu, jangan menghina kerajaanku. Wow, saya hitung-hitung, saya masih ingat, saya duduk di depan sebuah warung. Lihat mie kuah. Saya hitung kalau saya makan mie kuah, karena saya ini kan usus panjang. Jadi kalau saya makan itu sampai turun ke bawah, sampai bunyi dung, gitu tuh perlu 18 jam. Liftnya itu banyak ke bawah sini karena tinggi. Gak tahu apa hubungannya. Usus saya mungkin bukan 12 jari. Saya makannya banyak. Tadi sudah kenyang sih, nasi lumayan. Sekarang kepingin makan. Itu gak jadi, saya ingat saya gak jadi. Tapi akhirnya saya lihat roti itu harga berapa ratus rupiah waktu zaman itu. Berapa puluh tahun lalu. Saya kayaknya beranikan diri, tak beli satu Roti itu loh, tahu roti dalamnya ada pisangnya itu loh. Saya makan itu, enaknya. Saya sebelumnya gak mau makan, tapi saya dengar suara Roh Kudus berkata, beli. Beli. Ya sudah saya beli, saya makan. Setelah saya makan itu datang satu mobil. Mobil Mercy. Nostalgia saya itu mobilku yang ada di luar negeri. Sekarang saya berada di desa, keliling sana sini perpuluhan waktu. Siapa? Saya gak mungkin berteriak sama papa saya. Papa saya kalau tahu pasti marah kalau saya gak minta. Tapi ayah saya tahu.
Taunya saya itu pergi misi, semuanya sudah ada yang tanggung segalanya. Saya nggak mau jadi batu sandungan. Papa saya belum kenal Tuhan waktu itu. Saya mau seluruh keluarga saya belum kenal Tuhan tahu bahwa Tuhan selalu memelihara hambanya. Tapi uangku kecuri setengah. Masuk. Tahu nggak? Om saya datang dari luar kota. Om nggak tahu apa-apa. Om itu datang masuk, lalu habis itu ngasih satu gebok uang. Katanya disuruh Tuhan. Ya kalau om yang suruh dan paksa, mana saya bisa tolak, ya kan? Buat apa punya om, ya? Sekali lagi papa saya kalau tahu, papa saya pasti marah, ya kan? Tapi kan saya sudah besar, papa saya itu selalu memberi ruang untuk kami itu anak-anak itu memutuskan. Ini saya buka, ya ampun, secukup-cukupnya bukan untuk 3 bulan, tapi untuk 1 tahun. Baru saya makan roti itu masih di mulut saya, belum saya kunyah. Masih, masuk Mercy. Kasih saya uang. Seperti Tuhan bilang, itu mersimu kan? Persis kan dengan yang kamu setir. Tuhan berkata, akulah yang sama yang memelihara keluargamu. Aku yang melihara kamu sekarang. Cuma enggak tak kasih mercy buat apa? Aku kasih kamu untuk kamu perpuluhan waktu ini. Kamu bisa makan roti sesuka mungkin. Kalau perlu-perlu, belilah pohon pisang dengan ini. Oh haleluya, tak beritahu. Jangan cetek imanmu di hadapan Allah Bapa dan Allah Putra. Dia martir Romayu. I charge you, you have no idea. Hai Timotius, kamu belum pengalaman, kamu nggak tahu apa artinya melayani di hadapan Allah dan Kristus Yesus, Roh Kudus di dalamku. You have no idea the dimension. Oh haleluya. Ibu gereja itu jadikan visimu ya. Jangan jadikan visinya kebaktian umum. Jadikan visinya AOG. Lihat lagi ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ada kalimat di sini, beritakanlah firman. Kenapa Tuhan berkepentingan? Karena memang Tuhan membutuhkan. Kalau saya bilang Tuhan membutuhkan, sebenarnya Tuhan gak perlu. Tapi Tuhan memilih kita, makanya kita yang diberi kunci. Kunci kerajaan sorga bukan di malaikat. Bahkan bukan di tangan Mikael, malaikat perang atau Gabriel yang biasanya menjadi menteri komunikasi. Tuhan taruh di gereja. Gereja itu siapa? Ya berarti you and me. Gereja itu juga orang-orang muda. Sepertiga gereja itu orang tua dapat mimpi. Sepertiga lagi anak kecil bernubuat. Sepertiga lagi adalah teruna yang mendapat penglihatan. Kalianlah teruna yang punya visi dari Tuhan. Demi pernyataannya. Demi penyataan dan demi kerajaan. Beritakan firman. Tuhan mau firman dari gereja itu diberitakan ke dunia. Beritakan firman itu berarti preach the gospel, teach the Bible, share the pastoral. 3 dimensi beritakan firman, beritakan Injil, ajarkan Alkitab. Nggak hanya beritakan atau khotbah saja, tapi pengajaran juga. Dan juga bagikan pesan-pesan penggembalaan. Preach the gospel, teach the Bible, impart, share the pastoral. Beritakanlah kerajaan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kata baik atau tidak baik waktunya adalah sebuah pesan kepada Timotius. Lu lagi feel like it or don't feel like it. Kepingin atau gak kepingin, suka gak suka, lagi sakit atau sehat, beritakan firman. Tapi ini juga ada sebuah prinsip yang Paulus demonstrasikan kenapa dia merintis gereja. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah. I believe in church planting. Kalau KKR itu hit and run. Kalau ada gereja yang kita tanam di sebuah tempat, kenapa saya sangat percaya dengan yang namanya penanaman gereja. Waktu saya masih sekolah Alkitab, terjadi suatu diskusi. Waktu itu ada sebuah riset-riset company, riset-riset Kristen yang menunjukkan hasil-hasil riset mereka. Bahwa sebuah tempat yang didatangi evangelis, penginjil. Tempat itu akan boom sementara, lalu kembali ke kehidupan lama.
Atau lebih tepatnya bisa boom dengan angka, tetapi persentasi nanti di populasi yang sungguh-sungguh terus berubah atau keep changing, tidak terjadi pertumbuhan. Jadi misalkan alangkah luar biasanya jikalau satu kota isinya lalu ada 100.000 orang datang. Wah, mewah kan KKR-nya, rasanya kayak wah. Tapi di kota itu dihuni sama 5 juta orang. 100.000 apa arti? 5 juta. Secara KKR wah. Tetapi secara populasi kota tidak menjawab dalam long run atau jangka panjang. Makanya itu hasil riset yang ada, lalu kami waktu itu beberapa siswa-siswa sekolah Alkitab yang sudah tahun keempat, yang senior-seniornya, kami duduk sama-sama dengan profesor-profesor kami, lalu jadilah dialog di situ. Lalu semuanya itu menjadi sama dengan hasil-hasil riset. Bahwa the best cara terbaik untuk menginjili dunia atau wilayah-wilayah adalah dengan menanam gereja. Termasuk jikalau ada gereja sudahan di situ, tapi kalau gereja itu mati, biasanya dibutuhkan 20 tahun untuk terjadi goyah kematian di sana. Karena tradisi itu ngeri. Tradisi itu susah ditembus. Makanya itu gereja baru asal dilakukan dengan cara yang tepat, keluar masuk domba itu pasti ada efek sampingnya. Tapi kalau bukan itu targetnya tapi pemuritan, maka gereja tersebut bukan hanya akan memenangkan tapi juga akan menggoyang gereja-gereja yang tradisional, membuat mereka jadi serius memperhatikan domba mereka. Makanya penanaman gereja itu adalah penggenapan salah satunya. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah. Karena baik gak ada baik waktunya, gereja gak tutup kan. Pandemi begini pun berjalan ministrinya, lewat online dan sebagainya, gak bisa tutup. Sekali jalan kayak bangunan, gak bisa kita jalan setengah. Itu rusak semua materinya. Sekali fondasi harus bangun terus ke atas. Gereja juga sama, sekali buka seperti ini. Mana bisa kita kadang-kadang mut-mutan, tutup gak jadi bijim, gak bisa begitu kan. Gak bisa. Then you must commit to your people. And they must commit to the church. Dan itu terjadi terus begitu. Dan kalau kita melakukan dengan benar, itu ajaib, heran, dan sehat juga. Karena lama-lama jemaatnya digarap seperti ladang Allah untuk juga peduli dengan sesamanya. Dan di situ besi menajamkan besi, gereja menajamkan jemaatnya. Dan jemaat menajamkan gerejanya. Itu yang disebut beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Church planting is the best evangelism strategy. Church planting. Makanya sekarang mengerti kenapa 1000 gereja lokal kan. Saya ngomong gini sama kalian, karena nanti kalianlah yang berikutnya di estafet ini. Ya. Beberapa nanti akan pindah di umum. Saya jangan berkata, sudah di umum sudah, mentas, selesai. Welcome to the next revival. Kalau masih di sini jangan berkata oke, nanti kita tunggu aja nanti. No, sekarang waktunya you build the church, membangun gereja-gereja di masa mudamu. Ayat 3, karena akan datang waktunya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya, coba katakan akan datang waktunya. Akan datang waktu apa? Ini bicara tentang akhir zaman pertama-tama. Nanti di akhir zaman Paulus menubuatkan. Dan sejak saat ini, ribuan tahun kemudian hari ini, tetap terus terjadi. Akan datang waktunya itu bukan menunjukkan tahun dan bulan. Tetapi itu menjadi sebuah erosi yang terus menerus sampai Tuhan datang. Di dunia ini, orang-orang yang agamawi pun mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Selera rohani jadi semakin sakit di dunia ini. Ya, ini bicara tentang akhir zaman akan datang waktunya. Tapi juga bicara tentang usia, tahu nggak? Usia kalian ini sekarang, ya, window mentas dari teen 18, 19 ke 20, itu harus hati-hati. Karena inilah usia biasanya ini yang disebut akan datang waktunya. Usia-usia orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat ini bukan doktrinal saja. Iya, ajaran sehat itu juga menggantikan apa yang merupakan visi
menjadi sesuatu yang nyaman. Usia kapan? Usia ti. Orang mulai mencari firman untuk dirinya. Orang mencari lagi firman untuk apa yang berguna, apa benefit, atau disinilah gereja menjadi sakit. Di titik ini banyak orang Kristen hilang. Hilang api. Hilang visi. Akan datang waktunya bukan hanya bicara tentang akhir zaman, tapi usia tertentu setelah kita lewatin tadi. Ini biasanya orang mengumpulkan guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nggak tentu ajaran sesat loh ya. Lawan kata ajaran sehat, musuhnya nggak tentu sesat. Satu orang yang ditegur sama Yesus, hai kamu setan, siapa? Petrus. Petrus emangnya sesat ah? Enggak, Petrus kan hanya kasihan sama Tuhan. Tuhan, hidup itu kan enak Tuhan. Ngapain sih pikul salib? Ngapain naik ke situ? Nggak usah lah Tuhan. You long live the king. Tuhan bilang, kamu mikirkan kepentinganmu. Kelihatannya bagus untuk aku, tapi yang kamu pikirkan adalah kenyamanan. Apa yang bagus? Kamu tidak mikir di balik ini. Kalau aku tidak mati, kamu pun masuk neraka terus. Petrus kan? Aku harus selesaikan ini untuk kepentingan yang sifatnya not dunia atau duniawi. Kepentingan yang sifatnya kekal namun gak kelihatan. Tapi kalau aku tidak laksanakan ini, kalian semua tak ada kesempatan untuk bisa diselamatkan. Ko Philip, ngapain sih kita rintis-rintis gereja? Saya ya kepinginnya gitu sih. Gini aja happy kok. Bangga loh. Ribuan orang. Happy kan? Kita bisa datang, senang ketemu teman pulang. I know. But ada satu pikiran yang mengganggu saya. Tak cerita ya supaya mengganggu Anda. Kalau tanya sama saya tidak usah rintis gereja beritakan Injil lagi. I'm fine, thank you. Why? Papa mama saya dalam Tuhan. Koko adik saya semua dalam Tuhan. Anak saya, istri semua. Teman saya yang saya tahu. Tidak semua ya. Tapi paling tidak yang dekat-dekat saya semua sudah beres. Rest. Sudah beres, rest. Tinggal saya rest. Tapi saya terganggu. Jangan-jangan ada salah satu kalian di sini papanya belum diselamatkan. Saya nggak bisa memandang wajahmu. Setiap kali ke gereja saya rasa munafik kalau saya berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku bohong, aku dusta. Kalau saya mengasihi Anda, saya akan peduli untuk papamu yang akan masuk neraka. Dan papanya ada di Kupang. Di sini ada saudaranya di Jayapura. I cannot ya. I cannot. Baik tidak baik waktunya aku harus tanam gereja di sana. Kalau cuma KKR saja, boom, wah, mewah. Setelah itu, karena tidak ada kehidupan, tidak ada rumah Tuhan, tidak ada keluarga di situ. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan iman. Saya nggak bisa ketemu kalian dan ngaku-ngaku saya sebagai gembala mengasihimu, bohong. Kalau saya bangun kerajaan sendiri, cukup di sini. Tapi kalau saya peduli sama your loved ones, your friends, teman Anda itu loh, dulu teman kuliah itu loh. Itu loh teman kuliah. Itu yang di Makassar itu. Dan dia di Makassar itu punya keluarga. Kalau kalian peduli sama temanmu, peduli sama keluarganya. Kalau saya peduli sama kamu, saya peduli sama temanmu, sama keluarganya. Itu loh bola saljunya berputar terus mata rantainya. Gak bisa enggak. Saya melihat orang-orang yang ada di gereja kita yang di Taiwan. Atau CG kita yang ada di Dubai. CG kita yang ada di Amerika. Saya sempat kemarin waktu di Amerika. Berapa tahun lalu. Untuk antar anak sekolah. Saya ketemu dengan beberapa jemaat datang ke situ. Dan kata Pastor Philip, apa visi pastor untuk anak-anak kami? Di bawah anak-anak kecilnya. Saya lihat, itu loh orang Indonesia sama aku. Saya lihat gitu aja langsung terbeban. Padahal saya belum kenal. Nggak bisa. We have to do something. Sorry, saya terlalu kepo rohani. Mestinya saya bisa pensiun dini. Cukup sih, apa yang ku capai di masa usia saya ini melebihi orang-orang yang di usiaku. Kalau manusia itu adalah bisnis, cukup di sini kalau gereja itu adalah bisnis. Kalau manusia itu adalah mata sebuah currency atau mata uang, cukuplah.
Ini sudah bukan lagi puluhan dolar, ratusan dolar, ini sudah ribuan. Puluhan ribu dolar. Tapi kalau kita consider manusia itu tidak ada akhirnya sampai Tuhan datang. Saya lihat anak-anak kecil berlari-lari, saya bisa bayangkan nanti mereka akan rusak. Kalau gereja tidak kuat. No, I cannot. Kayaknya saya hanya bisa istirahat betul pikiran, hati, dan nurani waktu saya mati. I'm gonna die leaving a revival behind. I don't know how about you. Gak bisa. Akan datang waktunya. Mengumpulkan guru-guru atau keinginan telinganya. Lihat ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng, kata dongeng di situ adalah fables. F-A-B-E-L-E-S. Dalam bahasa Inggrisnya. Fables itu artinya dongeng. Dongeng ini bukan dongeng cerita. Dongeng ini artinya concern manusia. Kamu sekarang mikirkan concern manusia. Kamu concern itu sama manusia. Bukan concernnya manusia. Bukan concernnya Tuhan. Bukan concernnya Tuhan. Kita ini bukan pemilik gereja. Kita ini pengelola. Selama Tuhan itu hidup tidak mati. Tuhan akan cari satu domba lagi. Jangan berhenti ya. Jangan bilang aku usia tertentu sudah lewat. Akan datang waktunya. Ini bukan tugasku. Come on. Sampai sekarang usia ini saya masih ngurusi Eagle Kids kok. Mikirkan ke mereka ya apa cara menangkan dan sebagainya. You gotta do something. Mereka akan memalingkan telinganya dan membukanya pada dongeng. Lalu, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini sedikit lagi ya, lakukan pekerjaan pemberita Injil ini, Paulus tekankan, berarti Timotius itu tidak gifted as an evangelist. Coba catat baik-baik. Titus lain, kalau kalian baca Titus banding Timotius, Titus itu meregionali seluruh Kreta. That island Kreta itu terdiri dari banyak sekali seperti Pulau Jawa gini, banyak kota. Timotius itu malu-malu, tersipu-sipu, gagap pula kemungkinan. Orang ini nggak terlalu bisa. Public speaking dia sangat-sangat buruk seharusnya. Tapi dia juga nggak punya gifted sebagai evangelis. Tapi Paulus berkata, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Kamu harus lawan arus. Bukan karena karena orientasi kerajaan Allah bukan kita, tetapi kebutuhan jiwa-jiwa. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kata tunaikan tugas pelayananmu itu berarti jangan beralasan. Kenapa kita tidak menunaikan pekerjaan pelayanan kita? Why? Beberapa alasan. Satu, fear, rasa takut. Apa aku bisa? Apa aku iya? Trauma juga bisa, fear. Unbelief atau rasa tidak percaya. Masa sih ya Tuhan bisa pakai aku? Atau acu tak acu, tidak peduli. Tapi semoga tadi setelah saya share gitu, sebentar lagi setelah hari ini itu pun akan mengganggumu. Itu pun akan mengganggu kalian. Selain itu ada satu lagi yang tidak kalah kuat. Ini ada dalam perumpamaan Yesus 1/4. Tanah yang semak belukar yang mencekik benih. The cares of the world. The love of the world. Cinta dunia. Itu yang mencekik. Karena waktu kita masih muda, kita radikal. Tapi setelah kita mulai merasakan darah hiu di samudera, uang itu enak ya. Mulailah kita pikirannya ke pundi. Loh, saya bukan berkata itu salah. Kita harus punya tabungan, saya ngerti. Hari ini saya tidak minta-minta roti. Tapi itu bukan orientasi. Orientasiku tetap sama. Tidak berubah dari puluhan tahun yang lalu. Semoga seperti Paulus 30 tahun kemudian. This is amazing loh. Apa yang membuat kita tidak menunaikan tugas pelayanan kadang-kadang adalah karena cinta dunia atau cinta duniawi. Sebentar lagi selesai ayat 6-8. Mengenai diriku, ini Paulus bilang ini. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 6 ini ada sebuah perumpamaan. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Persembahan curahan, katakan persembahan curahan. Di Israel, persembahan curahan itu beda dengan korban bakaran. Korban bakaran itu di depan. Persembahan curahan itu adalah semacam wine gitu yang dituangkan di altar Tuhan. Jadi bukan bentuknya hewan, daging, wagyu atau apa. Tetapi itu minuman yang dicurahkan. Ya tentu langsung menguap lah ya. Apalagi ada alkoholnya. Kalau itu anggur. Kalau bukan anggur misalkan barley atau apa. Dicuangkan ke sana karena api ya sudah habis. Hangus semua. Nah ini persembahan curahan biasanya dipersembahkan kepada Tuhan setelah hampir berakhir makan malam. Paham ya? Ini adalah after meal offering.
Jadi kalau kita makan itu toast terakhirnya. Cheers, ayo kanpe. Atau penghidang penutupan. Berarti Paulus berkata, "Hei Timotius, tanpa terasa," bahasa Chinese-nya puji. Ya betul, puji. Ya, tidak terasa. Kita akan berada di akhir. Paulus tuh melayani 30 tahun yang lalu. Barusan kejar-kejar orang Kristen lalu bertobat gara-gara ke Stefanus. Baru ketip mata sekali. Udah 30 tahun lalu. Dia berkata, "Sekarang aku berada di stage hampir selesai makan malam." Ayat 7 bahkan lebih dekat lagi Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Karena memang ini adalah surat terakhir Paulus, 2 Timotius. Tak lama setelah itu Paulus mati martir di Italia. Tapi ayat 7 mungkin tidak relevan buat kita. Ayat 6 masih ada relevan buat saya. "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan." Ini bukan martir maksudnya. Tapi kita memasuki pada sebuah stage. Tidak lagi early bird. Coba bayangkan ya yang di Surabaya saya bicara sama kalian. Nanti kita tidak akan di sini lagi ibadah tahun depan. Tahun depan kita ada di rooftop. Puji Tuhan, sekali ibadah nanti bisa 6.000. Kenapa jumlahnya harus besar? Karena kita harus cepat menyelesaikan semua training-training yang ada. Kita harus empower everyone. Sekali kita tanda tangan maksudnya sekali itu jadi, kita masuk tahun 2023. Itu sekali kontraknya itu sekali masuk, itu 20 tahun. Berarti saya masuk situ nanti tahun depan, sudah bukan lagi hidangan pembukaan. Kita masuk ke stage baru. Nanti selesai kontrak itu, I will be 70 years old. Saya akan umur 70. Kita masuk ke stage mulai ke persembahan curahan. No play ya, kata orang Singapura. Kalian sekarang umur berapa? 20. Ya. Nanti kalian masuk ke situ tahun depan. 20 ya, betul ya? Masuk tahun depan. By the time itu selesai, you are my age. Cepat sekali. Kita itu kehabisan waktu. 1000 gereja itu penanaman gereja untuk papa, anak, adik kita, teman kita itu. Ayo, kehabisan waktu. Detik kita 20 tahun kemudian merintis gereja ke 700. Sudah ada 7.000 orang mati sebelum terjangkau ke situ. Bisa sih lewat media kan, tapi gak ada yang caretakernya gak ada di sana. Dan mereka pindah dari satu tempat trauma dan trauma lagi. Jikalau kita percaya Roh Allah sedang bekerja di gereja kita. Mereka gak akan mencicipinya. Nanti waktu kita ke sana, mereka sudah mati karena sekarang mereka sudah umur 60. You see my point of view? We are racing against death. Makanya itu jangan berkata aku muda selamanya. No, run baby, run. Run with a vision. Run with a vision. Ya. Terakhir ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kata semua orang yang merindukan kedatangannya ini, Paulus memulai pelayanannya dengan percaya akan pernyataan Tuhan. 30 tahun kemudian dia tetap merindukan kedatangan. Saya melihat Paulus mati tidak melihat kedatangan Tuhan. Bayangkan, Tuhan belum datang sekarang. Kapan ya kita akan mati tidak melihat 1000 gereja berdiri? Itu nightmare saya. Yang umur 20 tadi, kalau we don't start running, by the time you die, mati tua ya, jangan mati prematur ya. Mungkin kamu tetap akan berharap 1000 gereja itu belum terjadi. We must run. Bukan untuk angka, untuk satu jiwa di sana. We must run. Beberapa orang gak mau run, karena apa? Ya karena memang, ya haknya sih dipaksa ya gak bisa kan. But I ran with Jesus waktu saya umur belasan. I ran waktu saya umur 20 sekian. Saya berikan waktu saya terbaik, rintis, itu pun ngotot, begitu pun cuma 4 gereja. Bayangkan. Tapi hari ini puji Tuhan, Semarang menjadi ribuan orang. Bandung dan sebagainya, Bandung menjadi kota regional. Run! Paulus 30 tahun kemudian. Nah, Paulus ini ngejar apa? Coba kita lihat sekali lagi ayat 8, dengan ini saya selesai. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota
kebenaran. Mahkota kebenaran di sini itu dalam bahasa Yunaninya adalah Stephanos. S-T-E-P-H-A, Stephanos. Kayak seolah-olah Paulus itu ingat Stefanus yang dia bunuh ya. Paulus tidak akan pernah lupa martir yang dia setujui dan approve pembunuhannya. Dia berkata, I'm gonna finish that man's job. Aku akan selesaikan martir itu punya tugas. Aku yang salah sama dia. Aku telah sia-siakan darahnya. Aku mengejar mahkota kebenaran. Stefanos. Nah, mahkota itu ada dua. Ya, yang di sini bukan royal crown. Royal crown itu mahkota ningrat atau mahkota bangsawan. Itu kita semua nggak usah melakukan apa-apa, termasuk penyamun yang mati last minutean di samping Yesus diselamatkan. Itu dapat royal crown. Ya, royal crown. Kenapa? Aku anak raja, engkau anak raja. Detik kita percaya kita sudah anak raja. Tetapi ada satu lagi tipe crown yang tidak diberikan semata-mata sana anak Tuhan. Diberikan kepada martir-martir Allah. Bukan cuma martir mati, martir hidup. Dia martir Romae. Martir hidup. Loh, kalau kita memang tidak dimartir mati, kenapa cari mati ya kan? Ayo sini bunuh aku kan, cari masalah. Martir hidup. Martir mati, martir hidup. Yesus punya 12 martir. 11 sebenarnya, satunya itu mati bunuh diri, tidak termasuk. Dari 11 martir itu 10 martir mati. Satu martir hidup namanya Yohanes di Pulau Patmos. Keluar dari sana, dia mati tua di Efesus sebagai gembala berikutnya. Mungkin Timotius juga sudah gak ada waktu itu. Martir, Tuhan berikan mahkota ini bukan royal crown, tapi write this down, victor's crown. Victor's crown. Mahkota kemenangan itu diberikan pada orang yang berkata, I will pay the price for your kingdom. Itu tidak menambah kasih karunia, artinya lalu kita lebih masuk surga dari orang lain. Enggak, penyamun itu masuk surga. Tetapi victor's crown atau mahkota kemenangan itu, yang disebut di sini mahkota kebenaran atau Stephanos itu hanya bagi orang yang berkorban untuk kerajaan Allah. Dan berkata, ini aku. Utuslah aku. Just for those people. Saya tidak tahu apa artinya nanti di sorga ya. Saya nggak akan mendahului firman Tuhan. Pasti ada perbedaannya. Meskipun kita semua diselamatkan dan kasih karunia, kok seperti Tuhan itu tetap punya upah ya. Bagi orang-orang yang berkata, here I am. Send me. Itu ada perbedaannya. Perbedaannya di sini bukan royal crown. We all have that. Kita semua punya itu. Victor's crown. Mahkota kemenangan. And I hope, saya harap, yang kalian kejar bukanlah royal crown. Itu sudah ada. Kejarlah your Stephanos, your victor's crown. I hope dari generasi ini, di usia-usia yang berkata, aku mulai jadi Koko dan JJ. Nyantai. Sebentar lagi kawin. Atau barusan menikah. No. Hari ini kita diingatkan, masih ada Stephanos yang kita kejar. The victor's crown atau mahkota kemenangan. I must do something. Aku harus lakukan sesuatu for the kingdom of God. Jadilah orang-orang muda, youth, yang membangun gereja-gereja Tuhan di masa mudamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Sekarang kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di hadapannya kita hidup. Aku bersaksi kepadamu, jadilah misionaris di mana engkau ditempatkan dalam pekerjaanmu, di dalam studi, di dalam setiap keluarga. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam. Pulanglah membawa damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Love you. God bless you.